Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita. Selamat siang para hadirin. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami pada mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 15, yaitu Ibu Dr. Dardanila M. Pum. Dan juga saya berterima kasih kepada para hadirin yang saya banggakan karena sudah mau untuk berpartisipasi pada Sabtu 30 April 2022 untuk melakukan pertemuan secara virtual melalui Zoom untuk menggunakan debat bahasa Indonesia dengan tema kerukunan antar umat beragama dan dengan mosi gereja dan masjid yang berdampingan sebagai upaya membangun toleransi umat beragama di sekitarnya. Sebelumnya, saya akan memaparkan sedikit mengenai tema kita pada hari ini, yaitu kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, maka cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera pun dapat terwujud. Oleh karena itu, kerukunan antar umat beragama harus dibangun dan dijaga. Di Indonesia ternyata ada bangunan gereja dan masjid yang berdiri secara berdampingan. Berikut merupakan gereja dan masjid yang berdampingan di Indonesia. Baik, ini dia. Yang pertama yaitu ini, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir, ini dia. Selanjutnya yaitu, saya akan menunjukkan tata tertib kita. Peserta dapat membacanya. Selanjutnya, saya akan membacakan alur debat kita pada hari ini. Yang pertama yaitu, kenalan diri dari masing-masing tim boleh diwakilkan oleh pembicara satu dalam durasi waktu 1 menit dengan menyebutkan nama, NIM, dan prodi. Yang kedua yaitu satu tim terdiri dari 3 anggota debat yang terdiri dari pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara ketiga. Selanjutnya, masing-masing pembicara diberikan waktu 1 menit dengan tambahan 30 detik untuk menyampaikan argumennya. Yang keempat yaitu kesempatan pertama diberikan kepada speaker pertama, tim pro, kemudian speaker pertama, tim kontra, dan seterusnya hingga speaker ketiga. Yang kelima yaitu speaker pertama dari tim pro diharuskan mendefinisikan topik serta menyampaikan sebagian argumen terhadap. 6. Speaker pertama dari tim kontra harus memberikan bantahan terhadap topik dan pembicara pertama tim pro yang menyampaikan argumen-argumennya. Selanjutnya yaitu speaker kedua dari tim pro memberikan bantahan terhadap speaker pertama dari tim kontra serta menambah dan memperdalam argumen timnya. Yang kedelapan yaitu speaker kedua dari tim kontra memberikan bantahan terhadap speaker pertama dan kedua dari tim pro serta menambah dan memperdalam argumen timnya. Selanjutnya yaitu speaker ketiga dari tim pro memberikan bantahan terhadap argumen dari speaker pertama dan kedua lalu memberikan kesimpulan dari argumen-argumen timnya. Selanjutnya speaker ketiga dari tim kontra memberikan bantahan terhadap argumen dari speaker pertama, kedua, dan ketiga tim pro lalu menutup lomba dengan kesimpulan dari argumen-argumen timnya. Selanjutnya tanggapan langsung atau instruksi boleh dilakukan oleh pembicara lawan setelah tim lawan memberikan pendapatnya dari 45 detik pertama, yang ditandai dengan raise hand atau dengan menyebutkan interupsi. Selanjutnya yaitu, tanggapan langsung hanya diperkenankan 1 kali oleh speaker lawan dan waktunya maksimal 15 detik, dan tidak dihitung sebagai waktu bicara untuk speaker yang sedang mendapat giliran. Yang terakhir, debat diakhiri dengan penyampaian kesimpulan oleh notulen dari sudut pandang netral dengan durasi 1 menit. Sebelumnya perkenalkan, saya Tamara Tambunan dengan NIM 210902056 dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim afirmasi untuk memperkenalkan diri. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari tim Pro, sebagai pembicara pertama, nama saya Dinda Renita Sibagariang dengan NIM 210902076. Saya dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dan untuk pembicara kedua yaitu Rivaldi Dwi Rangga dengan NIM 210904002 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan untuk pembicara ketiga yaitu Fani Pratiwi dengan NIM 210902020 dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim kontra untuk memperkenalkan timnya. Kami dari tim kontra, saya sebagai pembicara pertama, nama saya Airu Manawasi Manalu dengan NIM 210305038 dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Pembicara kedua yaitu Izar Tarigan dengan NIM 210301025 dari Prodi Agroteknologi. Pembicara ketiga yaitu Diki Kurniawan dengan NIM 210902030 dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya saya persilahkan kepada notulen untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan nama saya Tasya
dengan NIM 210305084 dari Prodi Teknologi Pangan selaku notulen. Baik, terima kasih kepada notulen. Selanjutnya saya persilakan kepada editor untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Imelda Malona Geraldine Panggabean dengan NIM 210302026, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan sebagai editor. Kita langsung masuk pada debat kita pada hari ini dengan mosi gereja dan masjid yang berdampingan sebagai upaya pembangunan toleransi umat beragama di sekitarnya. Saya persilakan kepada pembicara pertama dari tim Pro untuk menyampaikan pendapat dan argumennya. Terima kasih kesempatannya. Di sini tim kami setuju dengan mosi yang ada, karena dengan adanya gereja dan masjid yang berdampingan dapat membangun toleransi. Masyarakat yang ada di lingkungan tersebut akan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, meskipun mereka memiliki perbedaan agama. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah untuk belajar bertoleransi dengan lingkungan di sekitarnya. Contohnya dapat kita lihat apabila di hari Minggu, di mana hari ibadah umat Kristiani, maka secara otomatis umat Muslim harus menghargai umat Kristiani yang sedang beribadah dengan cara tidak membunyikan atau tidak menimbulkan suara-suara yang keras. Dengan begitu, ibadah umat Kristiani akan berjalan dengan lancar. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila umat Muslim sedang melaksanakan ibadah sholat, baik itu sholat zuhur, sholat maghrib, maupun sholat Jumat, maka umat Kristiani secara otomatis tidak diperbolehkan atau tidak menimbulkan suara-suara yang keras agar ibadah sholat saudara kita umat Muslim dapat berjalan dengan lancar. Sekian afirmasi dari saya. Sekian pendapat dan argumen dari pembicara pertama dari tim Pro. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara pertama dari tim Kontra untuk menyanggah pendapat dari pembicara pertama tim Pro dan menyatakan argumennya. Saya persilahkan. Saya sebagai tim oposisi akan membuktikan hal ini, di mana saya akan memaparkan alasan mengapa menjadikan gereja dan masjid yang bersebelahan sebagai upaya pembangunan toleransi masyarakat akan membawa lebih banyak tantangan dan kerugian. Pertama, saya akan menyoroti argumen dari tim oposisi yang menyatakan bila rumah ibadah itu bersebelahan, maka masyarakat pasti berinteraksi dan akan menimbulkan toleransi. Interaksi antar masyarakat yang beda agama ini dapat dilakukan tanpa membuat rumah ibadah bersebelahan. Interaksi ini dapat dilakukan di sekolah, lingkungan tetangga, ataupun lingkungan pekerjaan. Di mana menurut Badan Pusat Statistik, masyarakat di Sumatera Utara pada Juni 2021, 66% Muslim, 26% beragama Kristen, dan sisanya dari agama lain. Tentu saja semua penduduk ini akan berbaur dimanapun itu berada, jadi mereka dapat melakukan interaksi walaupun berbeda agama. Pada argumen kedua yaitu mengenai saat satu yang beribadah, yang lainnya harus memerankan suara acara ibadah yang lain. Hal ini tentu menghalangi keleluasan seseorang untuk beribadah, berpotensi mengurangi ketenangan ibadah, dan juga menimbulkan keterbatasan dalam menjadwalkan ibadahnya. Baik, demikian pendapat dan argumen dari pembicara pertama dari tim Pro. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara kedua dari tim Pro untuk memberikan bantahan terhadap pembicara pertama dari tim Kontra, serta menambah dan perdalam argumen timnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya dari tim afirmasi, pembicara kedua, saya akan mengungkapkan argumen saya untuk memperkuat pendapat kami tentang mosi pada hari ini. Di mana kita sebagai umat beragama juga pasti mengetahui bahwa agama kita menganjurkan agar kita menjadi umat yang baik. Dengan berdekatannya gereja dengan masjid ini, bisa lebih mengikat kita untuk saling mengenal, memahami, menghargai, mengasihi, bahkan kita juga bisa saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dalam contohnya yang saya ambil dalam berbagi lahan parkir antara dua tempat beribadah, di mana lahan parkir yang terbatas membuat jemaat gereja menggunakan halaman masjid untuk memarkirkan mobilnya selama beribadah di hari Minggu. Dari contoh kecil ini saja sudah terlihat. Baik, silakan kepada tim Kontra untuk memberikan pendapat. Saya mau menanyakan, apa saudara yakin bertoleransi itu hanya dengan lahan parkiran? Ini saya sudah cukup yakin karena sesuatu itu harus dilakukan dari hal yang kecil dulu. Kadang yang sepele justru ditinggalkan. Dari contoh yang saya bagikan ini sudah membuktikan bahwa dari hal yang kecil saja sudah mulai tumbuh adanya toleransi. Baik, waktu habis. Saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim Kontra untuk memberikan tanggapannya dan argumennya terhadap tim Pro. Saya sebagai pembicara kedua menjelaskan dan memperkuat argumen kami sebagai oposisi. Bertoleransi itu tidak harus
tidak harus masjid di samping gereja atau gereja di samping masjid, karena bertoleransi itu udah ada di ajaran agama kami bahwa bertoleransi itu dalam tentang kehidupan. Kita bertoleransi itu harus tentang kehidupan di mana aja kita tuh bertoleransi. Jadi nggak harus di masjid atau yang nggak harus masjid di samping gereja atau gereja di samping masjid. Karena toleransi itu memang ada di di negara kita, toleransi itu. Jadi tidak bisa menyatakan bahwa toleransi itu cuma ada di masjid atau di samping gereja gitu. Mungkin itu aja. Baik, demikian pendapat dan argumen dari pembicara kedua tim kontra. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk memberikan bantahan terhadap argumen dari pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim kontra, serta memberikan kesimpulan dari argumen-argumen timnya. Baik, terima kasih. Saya dari tim afirmasi yang akan memperkuat argumen kami dan juga akan memberikan kesimpulan. Memang benar yang dikatakan oleh tim oposisi bahwasanya bentuk toleransi itu sangat banyak ya, dan nggak harus gereja ataupun masjid yang berada bersampingan gitu. Kita itu hidup di Indonesia yang masih mengedepankan toleransi dan juga masih mengedepankan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kita itu harus saling menghargai, dan menurut saya sebagai tim afirmasi, hal itu tidak menjadi masalah jikalau itu tidak menimbulkan konflik dan tidak saling merugikan antara dua belah pihak. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwasanya jika masjid dan juga gereja berada bersampingan, itu akan mengobarkan semangat persaudaraan, persatuan, dan juga akan membangun toleransi beragama. Kesimpulannya, maupun gereja ataupun masjid yang berada di sampingan itu tidak masalah selagi itu tidak merugikan dan juga tidak terjadi konflik. Begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada tim afirmasi yang sudah menyampaikan argumen, pendapat, dan kesimpulannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk memberikan argumen, pendapat, serta kesimpulan dari timnya. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan argumen dan kesimpulan dari tim kami. Di sini saya mengambil pengalaman pribadi apabila rumah ibadah berdekatan, itu saya beribadah dan juga agama lain beribadah, saya merasa terganggu oleh hal tersebut. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa rumah ibadah sebaiknya tidak berdekatan. Instruksi. Terima kasih. Silakan. Baik. Apakah Anda sangat yakin ketika kedua umat beragama ini, jika saling melakukan ibadah di satu waktu gitu, apakah tidak ada rasa toleransi bagi mereka untuk mendahulukan salah satu dari mereka? Baik, terima kasih. Sini saya akan menjawab bahwa kita jadi bisa menyamakan satu sama lain, daerah satu sama lain. Oleh karena itu, atau menjaga hal tersebut, kita harus menjaga jarak rumah ibadah satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi konflik berkepanjangan ke depannya. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu bahwa peraturan tentang rumah ibadah ini telah diatur oleh dua menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, pada bab 4 pasal 13 ayat kedua, yaitu bahwa rumah ibadah pada pasal 1 sebagaimana dinyatakan bahwa harus sesuai dengan kenyamanan, ketertiban, dan kerukunan antar umat beribadah lainnya, dan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Terima kasih kepada tim kontra yang sudah menyatakan argumen, pendapat, dan kesimpulannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Notulen untuk memberikan gambaran dan pendapat mengenai mosi kita pada hari ini dari sudut pandang netral. Kepada Notulen saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Dari pendapat pro, bahwa gereja dan masjid dapat berdampingan sehingga terjadinya interaksi di antara keduanya serta membangun sikap toleransi. Dan juga dibenarkan oleh Bung Karno yang mengatakan bahwa gereja dan masjid dapat mempererat kerukunan antar umat beragama. Dan dari pendapat kontra, bahwa gereja dan masjid tidak hanya dengan rumah ibadah yang bersampingan atau terjadi interaksi, di mana interaksi bisa terjadi pada lingkungan